Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Jika di beberapa video sebelumnya gue sudah mengkomparasi antara PCX 160 ABS Road Sync versi 2025 melawan atau mengkomparasi dengan motor gue pribadi, yaitu PCX 150 lokal ABS dengan kode mesin K97, maka di video kali ini gue akan mengkomparasi PCX 160 ABS Road Sync 2025 dengan PCX 160 CBS tahun 2023. Kalau secara sejarah, PCX 150 yang lokal, yang ABS, itu diproduksi dari tahun 2017 akhir, atau kita anggap aja dari 2018 awal, hingga sampai 2020 akhir. Lalu untuk PCX 160 yang versi yang pertama, CBS ataupun ABS, diproduksi dari tahun 2021 sampai 2024 akhir. Tahun 2025 atau di akhir 2024 baru diperkenalkan PCX 160 yang versi terbaru. Kalau nggak salah untuk kode mesin PCX 160 dengan kode mesin K1Z, kalau yang facelift ini kalau nggak salah kodenya K1ZV. Kalau gua nggak salah, correct me if I'm wrong ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk unit yang gua komparasi kali ini kondisinya tidak standar, sudah ada beberapa yang dimodifikasi. Tapi ini cuma sebagai atau sebatas gambaran saja buat teman-teman semua. Yang pertama yang membedakan adalah dari posisi windshield. Untuk windshield sama-sama sudah dark smoke, cuman yang PCX 160 yang CBS ini sudah diganti, dia lebih gelap lagi. Dan seingat gua untuk posisi plat nomornya itu berada di tengah sini untuk yang 160 yang versi pertama. Sedangkan untuk 160 yang versi 2025 berada di area atas atau lebih naik ke atas. Lalu yang membedakan lagi adalah posisi headlamp. Untuk yang 160 yang terbaru, yang versi 2025, dia konsepnya adalah DRL di atas dan di tengahnya seperti membentuk huruf V, lalu di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri atas itu adalah lampu sein, dan di area bawah untuk lampu utama. Untuk posisinya, lampu dekat itu di kisi dalam dan lampu jauh di kisi luar. Sedangkan untuk yang Honda PCX 160 yang versi pertama, ada sistem DRL yang menumpuk di area sini, satu di bawah, satu lagi di atas, dan satu lagi di sini. Dan di sini ada DRL seperti huruf L ya, dan ada 4 LED bar. Ini untuk yang sebelah kanan, dan ini untuk yang sebelah kiri. Dan untuk lampu utamanya berada di area bawah, lampu dekatnya berada di area luar, dan untuk lampu jauhnya berada di area dalam. Kalau kita lihat dari sini, untuk yang PCX 160 yang versi pertama, dia base desainnya sudah tajam, sudah banyak membentuk lekukan yang cukup tajam. Namun di versi yang terbaru, di versi 2025, dibikin lebih tajam lagi atau dibikin lebih tegas lagi. Kurang lebih seperti ini menyalanya untuk lampu utama dari PCX 160 versi 2025. Lampu dekat di area dalam, lampu jauh di area luar, DRL dari sisi sini sampai bawah sampai ke atas. Dan di area atas untuk lampu sein. Sedangkan PCX 160 yang versi pertama, DRL di sini, lalu di bawah juga ada lagi, dan DRL 4 garis di area dalam sini. Ini yang sebelah kanan, dan ini untuk yang sebelah kiri. Mohon maaf guys ya, backlight karena ini posisi lagi sore hari. Dan untuk lampu seinnya berada di sisi atas. Untuk posisi lampu sein kurang lebih sama baik yang 160 yang pertama ataupun yang facelift. Cuman kalau kita lihat sekilas dari headlamp, yang versi 160 di sisi atasnya dia lebih lebar dibandingin yang 160 yang facelift. Kalian bisa lihat lampu seinnya pun juga dia lebih besar. Sedangkan yang di versi terbaru tahun 2025 dia tetap dibikin lebih ramping. Dan untuk posisi lampu utama, untuk yang di PCX 160 versi pertama, untuk lampu utamanya berada di area luar. Sedangkan yang 160 yang terbaru, lampu utamanya atau lampu dekatnya di area dalam. Dan untuk lampu jauhnya seperti ini. Untuk yang PCX 160 versi 2025, lampu jauhnya berada di sisi luar. Sedangkan PCX 160 versi pertama, lampu jauhnya berada di sisi tengah. Kita geser ke area bawah, baik yang versi pertama ataupun versi yang 2025 facelift, untuk diameter velg dan ukuran velgnya pun juga sama-sama menggunakan huruf Y tapi bukan huruf Y kapital. Yang membedakan adalah setahu gue yang tipe CBS itu masih berwarna hitam doff, ini sudah di repaint saja oleh ownernya. Sedangkan yang PCX 160 ABS Road Sync berwarna bronze doff. Dan ini kalau dari sisi samping kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat untuk desainnya atau lekukannya lebih tajam yang versi 2025 dibandingkan kayak yang versi pertama. Lalu ada lagi yang membedakan, untuk di versi yang pertama dia karpetnya panjang ya, dari belakang sini sampai ke depan, dan ini menjadi satu. Sedangkan di versi yang terbaru dia karpetnya dibagi dua, satu di sini dan satu lagi di sini. Lalu untuk di area tengah pun juga berubah. Ini untuk area tutup tangki bensin dan terdapat juga guritan atau garis di sini. Sedangkan untuk versi yang terbaru dia hanya ada garisan seperti ini. Untuk kapasitas tangki sama-sama masih 8,1 liter. Sama-sama terdapat dudukan untuk menaruh tutup tangki bensin ketika kita mengisi bensin. Dan untuk penampakan stop lamp seperti ini. Ini PCX 160 yang versi 2025
Dan ini adalah PCX 160 versi pertama. Ada perbedaan desain. Jika PCX 160 yang versi pertama, dia masih mempertahankan desain dari PCX 150 lokal K97, yaitu 2 buah LED bar atau 2 buah positioning lamp. Bedanya adalah di perubahan desainnya. Kalau yang PCX 150 dia seperti huruf X, sedangkan ini dia seperti huruf U kebalik. Jadi yang atas itu lurus, dan untuk posisi lampu sein di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Untuk lampu remnya berada di area tengah. Sedangkan PCX 160 yang facelift, dia sedikit berbeda. Desainnya seperti ada lekukan di atas, dan lampu DRL-nya atau lampu positioning lampnya cuma ada satu. Dan untuk lampu seinnya berada di sisi kiri ataupun di kanan. Dan untuk lampu remnya berada di area atas. Untuk desain spakbor belakang masih sama, baik yang facelift ataupun yang versi pertama. Dan untuk desain knalpot pun juga masih sama, tidak ada ubahan. Karena ini hanyalah PCX 160 yang facelift. Yang sedikit berbeda di area footstep boncenger. Jika di versi yang pertama, dia kombinasi dua warna, antara warna silver dengan warna hitam doff. Sedangkan yang di versi facelift, dia hanya menggunakan satu kombinasi warna, yaitu warna silver saja. Untuk emblem pun, baik yang di facelift ataupun yang non facelift, sama-sama terdapat emblem dengan tulisan PCX 160. Yang membedakan hanya di sini saja. Di sini 160-nya terdapat garisan lagi di daerah sini, sedangkan yang di versi terbaru polos saja, tidak ada backgroundnya. Untuk desain cover filter dan CVT, baik yang 160 non facelift atau pre facelift dengan 160 yang facelift, desainnya masih sama. Sama-sama masih menganut ESP Plus dan sama-sama mesin overbore. Yang membedakan hanyalah untuk shock breaker. Kalau PCX 160 pre facelift baik tipe CBS ataupun ABS masih menggunakan shock non tabung dengan panjang 365 mm, sedangkan yang PCX 160 facelift untuk yang tipe CBS dan ABS masih menggunakan shock non tabung, tapi untuk yang PCX ABS Roadsink menggunakan shock tabung. Untuk diameter panjangnya masih sama 365 mm. Dan untuk ukuran ban dan pelek pun sama, tidak ada perubahan baik yang pre-facelift ataupun yang facelift. Lalu ada sedikit perubahan di area sini. Di sebelah sini ini untuk membongkar untuk area busi dengan desain seperti ini. Dan ada sedikit perubahan untuk yang di PCX 160 facelift dengan desain seperti ini. Untuk desain speedometer, baik yang pre-facelift ataupun yang facelift, tidak ada perbedaan baik tipe CBS ataupun ABS, masih dengan desain speedometer seperti ini. Dan kalau kita nyalakan pun juga masih sama. Di tengah ada indikator kecepatan, di tengahnya lagi itu untuk indikator BBM, kiri bawah untuk indikator BBM average-nya, di sebelah kanan untuk trip dan lampu sein. Sebelah kiri indikator suhu, indikator aki, indikator lampu jauh, dan engine check. Untuk mengubahnya dengan memencet tombol di sebelah kiri, dan untuk mereset trip menekan tombol yang di sebelah kanan. Untuk yang PCX 160 facelift, yang CBS dan ABS, desainnya masih sama seperti yang PCX 160 yang pre-facelift. Tidak ada perubahan, kecuali kalau yang ABS Roadsink, dia sudah berbeda. Perbedaan berikutnya adalah di area stang. Kalau yang PCX 160 pre-facelift, baik tipe CBS ataupun ABS, masih menggunakan stang model naked atau tidak ditutup oleh cover. Sedangkan PCX 160 facelift, baik CBS, ABS ataupun ABS Roadsink sudah menggunakan cover. Dan cover ini mengingatkan gua akan model motor dari Honda Forza 250. Dan untuk saklar tombol, tidak ada perbedaan baik yang tipe CBS ABS pre-facelift ataupun CBS ABS yang sudah facelift. Untuk di saklar kanan, idling start stop, hazard, dan tombol starter. Di sebelah kiri, switch lampu dekat lampu jauh, klakson, dan lampu sein. PCX 160 facelift, CBS ABS ataupun ABS Roadsink, di area kanan itu masih sama, idling start stop, lampu hazard, dan starter. Dan yang versi CBS ABS yang sudah facelift bentuknya sama persis dengan yang pre-facelift, kecuali kalau kalian membeli yang ABS Roadsink, maka saklarnya dengan model atau bentuk seperti ini. Dan untuk desain knop juga sama, tidak ada perubahan sama sekali, baik tipe pre-facelift ataupun yang sudah facelift. Lalu yang membedakan berikutnya adalah di desain glove box-nya. Fungsinya sama-sama masih bisa menampung air mineral sebesar 600 ml, namun yang membedakan adalah di area charging port-nya. Kalau PCX 160 yang pre-facelift, dia 2,1 ampere dan model USB-A. Sedangkan PCX 160 yang versi facelift, dia menggunakan USB model Type-C dan sudah 3 ampere. Tapi keduanya sama-sama bisa menampung air mineral sebesar 600 ml. Untuk kapasitas bagasi sama, baik yang PCX 160 pre-facelift ataupun PCX 160 yang facelift. Sama-sama berkapasitas besar, berkapasitas 30 liter. Untuk posisi aki masih sama ya, nggak ada yang berubah, baik yang pre-facelift ataupun yang facelift, sama-sama berada di area depan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ini adalah video singkat saja komparasi antara PCX 160 pre-facelift tahun 2023 dengan PCX 160 facelift ABS Roadsink tahun 2025. Kalau menurut teman-teman, kalian lebih suka desain yang mana? Lebih suka desain PCX 160 ABS facelift yang tahun 2025? Atau kalian lebih suka dengan desain PCX 160 yang pre-facelift? Kalau gue pribadi, untuk desain headlamp, gue suka yang
facelift 2025. Namun untuk desain stop lamp, gue lebih suka desain pre-facelift. Menurut gue kayak lebih keren aja gitu di mata gue. Walaupun yang tipe facelift itu juga keren, tapi gue lebih suka yang tipe pre-facelift. Baik yang tipe facelift ataupun yang pre-facelift, di area tengah bisa buat menaruh box. Jadi kalian tinggal beli bracket, base plate, dan box, maka motor kalian siap buat touring atau dipakai mudik. Anyway, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf video ini hanya singkat. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.